Pemirsa, hasil survei Nusantara Riset menunjukkan tren positif elektabilitas partai politik dan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan. Partai Gerindra memimpin perolehan elektabilitas diiringi tingkat kepuasan publik yang mencapai 80%. Dalam survei yang dilakukan pada 13 hingga 22 April 2026, Nusantara Riset mencatat Partai Gerindra menempati posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 27,25%. Disusul Partai Golkar dan PDI Perjuangan dengan selisih tipis di bawah 1%, menunjukkan persaingan ketat di posisi 3 besar. Sementara itu partai-partai berdegah seperti Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PKS berada di kisaran 5 hingga 6%. Dengan persaingan yang masih terbilang kompetitif. Di sisi lain, partai non-parlemen masih berada di bawah ambang batas parlemen dengan elektabilitas relatif rendah. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di era Presiden Prabowo mencapai 80% dengan faktor utama berupa ketahanan energi, stabilitas harga, serta program-program pemerintah di bidang pangan dan sosial. Meski demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah ke depan. Partai yang mungkin saya lihat kalau hasil survei kita dilihat dari kinerja presiden wakil presiden itu mungkin juga ada efek dari itu, efek dari kinerja pemerintahan baik sehingga berefek terhadap partai politik. Ada elektoral yang didapatkan atau reward yang didapatkan oleh partai politik khususnya Gerindra mendapatkan reward elektoral dari kinerja pemerintahan yang baik. Seperti itu sebenarnya. Selanjutnya kalau seandainya di kinerja pemerintahan, tadi saya bilang bahwa di angka 80% dan yang tidak puasannya 7% sekian, terus yang tidak belum menentukan pilihan di angka 12%. Saya kira itu juga tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Tentu itu juga banyak alasan. Yang tadi kita lihat bahwa alasan yang pertama adalah soal ketahanan energi. Saya kira ini juga berefek dari kinerja pemerintahan yang baik. Tentunya mungkin ada juga kementerian-kementerian yang khusus di bidang energi, khususnya kementerian SDM. Saya kira itu yang menjadi faktor kinerja ketahanan energi baik karena mungkin bisa menstabilkan nilai tidak terkena walaupun